Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Cesnya gimana Gracia Kid? Joy, joy, joy. For you, for me, for all. Yeay. Semangat buat pagi hari ini. Sekarang kita sudah ada di hari Senin. Hari Senin tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu? Tanggal 30. Tanggal 30 November. Wah, tanggal 30 biasanya hari terakhir di bulan-bulan tertentu. Hari itu sampai dengan tanggal 30 dan ada yang sampai tanggal 31. Nanti anak-anak TKB boleh belajar ya. Nah, hari ini adalah hari terakhir di bulan November tahun 2020. Tapi yang paling penting kita masuk ke tema yang baru. Apa itu temanya? Kita ada di tema kasih ya. Kita masuk di tema kasih. Gimana kasih? K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih kasih kasih. Kasih. Ya, anak-anak, kita ada di tema kasih. Kita masuk di tema kasih hari ini dan sepanjang bulan ini kita akan belajar. Apa sih itu kasih? Dari mana sih asalnya kasih itu? Ya, anak-anak nanti akan masuk ke bahan ajarnya masing-masing. Tapi sebelum belajar, sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bilang sama-sama, Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Kita mau angkat pujian sama-sama ya. Kita mau bilang, sungai sukacitaku mengalir dalammu. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitaku melimpah dalammu. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagi dari depan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bisa semuanya? Belajar ya anak-anak? Bisa kok, kita pernah nyanyi sama-sama di sekolah ya. Tapi karena udah lama tidak bertemu, pasti banyak puji-pujian yang anak-anak lupa ya. Ayo semuanya tangannya digerakkan, kita putar-putar seperti air sungai ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku
menari dan bersuka. Pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pujiannya bilang, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anak tahu sukacita itu apa? Jangan sampai anak Gracia, Joy, Kit. Nah, Miss Grace mau ingetin lagi. Gracia itu artinya anugerah. Joy itu artinya sukacita, ya. Kids itu artinya anak-anak semuanya, ya. Jadi setiap anak-anak harus punya sukacita. Dan sukacitanya itu yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sukacita lain, ya. Jangan punya sukacita karena main game. Sukacitanya karena main game terus baru sukacita. Waduh. Hati-hati ya. Itu harus diperiksa lagi. Nanti ibu guru periksa ya. Apa ini yang salah kalau seperti ini ya? Oke anak-anak, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau bilang hari ini pujiannya sudah bisa semuanya ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi anak-anak boleh berdiri tegak ya. Coba hurufkannya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada Jevan seperti kasih Yesus. Sayang kepada Mersia seperti kasih Yesus. Sayang siapa lagi? Sayang kepada Anas seperti kasih Yesus. Nah, anak-anak di rumah boleh diteruskan ya. Anak-anak bisa sayang kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik di rumah. Sayangnya harus seperti siapa? Seperti kasih Yesus ya. Sudah bisa semuanya? Ya, terus dilatih di rumah ya. Ya, sebentar lagi anak-anak kita juga mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Kita mau angkat pujiannya bersama-sama. Kita mau bilang, firman
Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sama-sama lagi bilang dari hati anak-anak. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Bilang sama-sama. Yesus, tolonglah aku. Oh. Yesus, tolonglah aku. Ayo anak-anak, kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sayang. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus. Sama-sama bilang haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Kami bersyukur, kami perlu Tuhan Yesus. Kami sayang Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bertumbuh lewat firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Terima kasih. Ayo anak-anak sama-sama bilang terima kasih. Terima kasih, oh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen Story Bible. Bless us. In Jesus' name, amen. Ya anak-anak, kita akan siap-siap untuk dengar lanjutan firman Tuhan yang kemarin ya. Yang Miss Edith sudah ceritakan semuanya. Sudah duduk dengan rapi? Duduk dengan rapi. Siap. Waduh, bener, pasang telinganya baik-baik ya. Ini lagi seru banget nih ceritanya ya. Masih ingat gak coba kemarin Miss Edith ceritanya gimana? Musa diminta naik ke gunung apa? Ke gunung Sinai.
ke Gunung Sinai. Tapi banyak banget peraturannya. Musa nggak boleh naik sama semua orang, sama semua orang-orang bangsa Israel ya. Jadi Musa dipesankan gak boleh bahkan ada yang menyentuh gunung. Karena pada hari yang ketiga apa? Pada hari yang ketiga Tuhan akan datang dalam gumpalan-gumpalan asap. Semua asap itu, anak-anak tahu asap? Kalau kita bakar sampah ada asapnya ya. Nah, semua asapnya itu yang tebal menutupi Gunung Sinai. Gunung ditutup asap dan perintahnya jelas bahwa tidak boleh seorang pun datang mendekat ke gunung itu ya. Semua harus diam-diam di bawah. Tunggu, karena apa? Tuhan mau berbicara sama Musa ya. Tuhan mau berbicara sama Musa. Nah, tiba waktu hari ketiga anak-anak, benar ya, itu asap turun di gunung itu, memenuhi semua bagian gunung itu ya. Bahkan dibilang bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab di dalam guru. Nah, Musa mulai ngomong. Tuhan menjawab, Allah menjawab di dalam asap itu. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai itu, ke atas puncak gunung. Gunung kan begini anak-anak. Sini ada puncaknya, di tengah ini namanya puncak. Nah, bangsa Israelnya ada di bawah sini nih, di bawah-bawah gunung ini. Nah, mereka nggak boleh deket-deket katanya, nggak boleh nyentuh ya. Musa yang naik, Musa naik ke atas gunungnya. Tat sampai bisa ketemu Tuhan di atas gunung itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, turun ke bawah, peringatkan bangsa itu supaya mereka jangan menembus asap ini, menembus apapun untuk mendapatkan Tuhan. Karena Tuhan lihat semua yang mereka perbuat ya. Mereka yang berani menyentuh gunung itu mereka akan binasa. Apa binasa anak-anak? Binasa itu mati sia-sia ya. Mati tidak berguna. Beda dengan kalau orang yang percaya Tuhan Yesus mati meninggalnya berguna ya. Tapi kalau mereka tidak dalam ketaatan matinya binasa namanya, mati tidak berguna. Dikatakan sama Tuhan bilang imam-imam pun gak boleh datang mendekat. Mereka kalau mau mendekat harus apa? Menguduskan dirinya ya, dibilang harus menyucikan dirinya. Terus Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan, gak mungkin. Mereka kan udah dikasih tahu sama Tuhan. Mereka pasti taat deh. Mereka gak akan mungkin mendaki gunung ini. Kan Tuhan udah peringatkan. Bahkan kita sudah buat batas katanya. Kita udah buat batas sekeliling gunung itu. Dan sudah dikuduskan. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa sekali lagi. Sekarang kamu turun. Turun ya. Lalu kamu naik lagi. Tapi jangan sendiri. Bawa kakak kamu ya. Bawa Harun ya. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh. Sekali lagi, semua imam-imam yang lain, pendeta-pendeta yang lain gak boleh naik. Apalagi bangsa Israel. Hanya Harun, kakaknya Musa itu boleh naik ke atas bersama-sama Musa untuk menghadap Tuhan ya. Terus turun Musa mendapati bangsa itu, lalu Musa ajak kakaknya itu naik ke atas ya, sampai di gunung, sampai di puncak gunung. Ternyata Tuhan mau berbicara kepada Musa. Tuhan memberikan 10 perintah Allah, 10 perintahnya Tuhan. Berapa anak? 10 perintah Tuhan diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel dan untuk kita semua sampai hari ini ya. Ada 10 perintah Tuhan ya. Mau tahu apa sih perintahnya, apa aja coba? Nah, hari ini Miss Grace mau bagikan ya. Perintah yang pertama bilang begini katanya, di dalam 1 ada tulisannya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Jadi Tuhan bilang bahwa aku Tuhan adalah Tuhan Allahmu yang menolong semua bangsa rakyat bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir, ya. Masih ingat gimana susahnya bangsa Israel keluar dari Mesir? Wah, ya, harus lewatin apa itu? 10 tulah, ada katak, ada belalang, ada segala macam, ya. Ada 10 tulah, harus nyebrang, harus kemah camping di padang gurun. Akhirnya mengalami mujizat melewati apa? Laut Tiberau, menyeberangi laut yang temboknya dindingnya air laut. Wah, banyak sekali perjalanan bangsa Israel, ya. Tapi karena Tuhan punya tujuan buat bangsa Israel. Tuhan yang udah bawa keluar. Makanya Tuhan mau kasih perintah, ya. Tuhan kasih perintah sama bangsa Israel dalam bentuk 10 perintah Allah, ya. Lalu Tuhan bilang, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa, anak-anak? Tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Allah lain apa, Miss? Nah, kalau anak-anak lebih sukanya nonton film kartun daripada dengarkan firman Tuhan, nanti filmnya itu jadi Allah lain. Kalau anak-anak sukanya main game daripada memuji menyembah Tuhan, nanti gamenya itu jadi Allah lain di hidupnya anak-anak, ya. Jangan buat Allah lain. Firman Tuhannya bilang, perintah Tuhannya bilang, jangan buat Allah lain di hadapanku, ya. Lalu jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di bawah bumi. Katanya Tuhan bilang jangan membuat patung. Jangan buat apa? Patung. Ada nggak orang yang menyembah patung? Ingat ya, pernah juga bangsa Israel waktu itu bikin apa? Lembu dari emas. Terus mereka sembah-sembah. Ya, lembu emas. Nah, anak-anak, tidak boleh ada yang menyembah patung dalam bentuk apapun, di rumah, di sekolah, atau di mana-mana. Semuanya menyembah hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Tidak boleh ada perantara lain, ya. Siapa yang suka lihat masih ada yang menyembah patung, ya. Itu perintah Tuhan jelas. Tidak boleh menyembah patung, ya. Terus selanjutnya jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, ya. Jadi nggak boleh menyembah sama patung karena katanya Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Apa Miss cemburu? Cemburu itu apa ya? Tuhan yang, coba deh kalau misalnya Mama Mercia sayangnya sama kakak Michelle terus, Mercianya nggak diperhatikan, Mercianya nggak diajak ngomong, Mercianya nggak ditolong. Wah, Mercia pasti cemburu, ya. Cemburu itu ya tidak suka, ya, nggak suka sama keadaan itu gitu. Tuhan nggak suka kalau ada Tuhan lain di hidup kita. Tuhan Yesus nggak suka, Tuhan Yesus cemburu, ya. Anak-anak juga sama, ya. Kalau misalnya yang jelas kasih papa dan mama itu pasti sama buat setiap anak, ya. Pasti sama buat kakak, buat adik, sudah dibagi dengan sama. Jadi nggak boleh iri hati juga.
Kalau hari ini memang kakak yang perlu diperhatikan, ya sudah, berarti adik besok ya. Nggak boleh juga cemburu-cemburu yang tidak jelas. Tapi kalau Tuhan jelas, karena apa? Dia yang menciptakan kita, dia nggak mau, Tuhan Yesus nggak mau kita ini lebih menyembah kepada yang lain. Karena Tuhan yang ciptakan, ya harus tunduk dan taat sama Tuhan. Ya anak-anak, karena jelas di sini hukumnya ya. Tuhan akan membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Katanya kalau ada orang yang menyimpang, tidak menyembah Tuhan, Tuhan akan balas ya. Tuhan akan balas kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apa itu Miss keturunan ketiga, keempat ya? Misalnya Jeremia punya mama, punya omah, omanya punya mama lagi, mama omanya punya mama lagi, panjang ya. Ya itu keturunan keempat. Jadi ada yang kayak Jeremia kemarin, opah uyutnya meninggal ya, opahnya meninggal. Terus ada lagi omahnya itu omahnya yang meninggal itu omahnya mamanya Jeremia. Jadi itu omahnya, mamanya langsung. Itu baru ketiga turunannya ya. Jadi keturunan keempat berarti omahnya omah. Oh, repot kan? Bingung kan? Ya udahlah. Pokoknya anak-anak jangan sampai tidak menyembah Tuhan. Karena waktu kita tidak menyembah Tuhan, nanti anak dan cucu kita, kalau anak-anak sudah besar, menikah, punya anak, Tuhan bilang akan balas kepada keturunan itu. Semuanya tidak mau ya, semuanya harus tetap menyembah Tuhan. Miss Grace akan doakan supaya anak-anak tetap menyembah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Nah, lalu firman Tuhan bilang, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintahku. Jadi janji Tuhan akan menunjukkan kasihnya, setianya kepada sejuta, beribu-ribu. Udah jadi juta ya, kalau ribunya banyak, tapi Alkitab bilangnya beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan ya. Tuhan akan mengasihi buat semua orang yang berpegang kepada perintah Tuhan. Siapa yang mau berpegang pada perintah Tuhan? Boleh angkat tangannya. Ya anak-anak, hari ini Miss Grace mau berdoa buat setiap anak-anak ya. Supaya anak-anak mau berpegang kepada perintah Tuhan. Agar berkat Allah itu menjadi bagian kita. Agar kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup setiap anak-anak. Jadi anak-anak, ngapain Musa ketemu Tuhan di atas? Karena Tuhan mau berbicara, menyampaikan peraturan-peraturan Tuhan ya. Di antaranya tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh apa? Tidak boleh ada Allah lain ya. Kalau ada yang menyembah tidak kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum sampai keturunan ketiga dan keempat. Tetapi kalau Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya buat orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintah Tuhan. Mana anak-anak yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan? Ya, boleh angkat tangannya semua. Miss Grace selesaikan ceritanya sampai di sini. Kita mau berdoa. Ayo anak-anak, angkat tangannya kepada Tuhan. Taruh tangan kirinya di dada. Biar hari ini
Miss Gas doakan setiap anak-anak sungguh-sungguh mau berpegang kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh dengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan perintah lewat Nabi Musa untuk kami semua, supaya kami mengerti bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang lain dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak Gracia Joy Kid ya Tuhan. Biarlah ini jadi pernyataan iman mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih setia Tuhan akan turun dalam kehidupan setiap anak-anak yang mau berpegang kepada perintahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak akan menerima janji-janji Tuhan. Aku materaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, semua anak-anak harus berpegang kepada perintah Tuhan. Jawab ya pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa sih perintah Tuhan? Tuhan bilang apa sama Musa yang pertama? Tidak boleh apa? Tidak boleh titik-titik Allah lain. Tidak boleh apa tuh? Tidak boleh titik-titik Allah lain. Harus titik-titik pada Tuhan Yesus Kristus. Dijawab ya pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, akan menerima apa jika anak-anak dan kita semua berpegang kepada perintah-perintah Tuhan? Apa yang akan kita terima? Janji apa yang akan kita terima? Oke, dijawab ya anak-anak hebat, dan Papa Mama Guru mohon dibantu. Terima kasih, Tuhan berkati.